Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Pembina Yayasan SMK Kartini Jember, kepada yang terhormat Kepala SMK Kartini Jember, kepada yang terhormat Bapak Ibu Waka dan Kajur SMK Kartini Jember, kepada yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMK Kartini Jember, serta siswa-siswi SMK Kartini Jember yang Ibu sayangi dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Pekan Ramadan 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa ada halangan satu apapun. Walaupun kegiatan kali ini dilaksanakan secara daring, itu semua dikarenakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang masih melanda negeri kita. Dan semoga kita semua selalu dilimpahkan dengan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan untuk tetap melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Siswa-siswi SMK Kartini Jember yang berbahagia, perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan kali ini, yaitu pertama, pembukaan, yang kedua, penyampaian materi, dan yang terakhir, penutup. Baiklah anak-anakku, marilah kita buka kegiatan Pekan Ramadan 1442 Hijriah dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian materi Pekan Ramadan 1442 Hijriah dengan tema Akidah Akhlak yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fajar Subekti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk mengisi kegiatan Pekan Ramadan 1442 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Pembina Yayasan SMK Kartini Jember, Kepala Sekolah SMK Kartini Jember, Bapak Ibu Waka dan Kajur SMK Kartini Jember, Bapak Ibu staf karyawan SMK Kartini Jember, dan anak-anakku siswa-siswi SMK Kartini Jember yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah di tanggal 3 Mei bertepatan dengan hari Senin, di mana di bulan Mei ini kita mendapatkan tamu
bulan Ramadan yang sangat istimewa ini. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Kartini Jember yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita berada di kegiatan Pekan Ramadan 1442 Hijriah, di mana kegiatan ini nanti akan berlangsung selama 3 hari, dari hari Senin sampai hari Rabu besok, dalam kegiatan yang sama tetapi dengan tema kegiatan yang berbeda-beda. Dan pada kesempatan hari ini, tema kita adalah tentang akidah akhlak, dan judul untuk tema akidah akhlak itu adalah tentang akhlak pergaulan remaja. Ya, kalian bisa lihat di slide yang sudah Bapak buat. Tentang akhlak pergaulan remaja di sini, meta konsepnya yaitu di sini ada perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Di sini dibagi menjadi 3. Dalam perilaku terpuji ini, yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah. Yang nomor 2, mengembangkan wawasan keilmuan. Yang ketiga, menghormati dan menghargai atau tasamuh. Dan di dalam akhlak pergaulan remaja itu ada perilaku tercela, di mana perilaku tercela ini saya bagi menjadi 4. Yang pertama, pergaulan bebas. Yang kedua, tawuran antar pelajar. Yang ketiga, mengkonsumsi minuman keras. Dan yang keempat, penyalahgunaan narkoba. Kita ke yang pertama atau A di sini. Akhlak pergaulan remaja di sini, perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Perlu kita ketahui bahwa remaja atau seseorang di sini adalah kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yaitu antara usia 13 sampai 19 tahun. Jadi pas ini. Kalau kalian sekarang ada yang kelas 10, 11, dan 12 di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Kartini Jember, nah, kamu termasuk dalam usia remaja. Karena rentan usia kamu pasti antara 16, 17, dan 18. Ya, jadi remaja adalah kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yaitu antara usia 13 sampai 19 tahun. Dan sebelum masa remaja, seorang anak akan melewati masa peralihan, adolescent, yaitu antara usia 9 sampai 13 tahun. Ya, ini kalian sudah mengalami fase ini, yang dikenal dengan masa pubertas. Jadi kalau fase ini untuk anak sekolah menengah pertama, SMP atau MTS. Dalam masa ini, seorang anak memiliki dorongan kuat untuk mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin untuk mendapatkan pengakuan sebagai penegasan identitas diri baik dari segi fisik maupun biologis. Masa remaja adalah masa yang paling labil bagi anak-anak. Jadi masa-masa kalian ini adalah masa-masa yang paling labil. Jadi masih perlu adanya bimbingan dari orang tua atau dari bapak ibu guru. Nih, dalam usianya yang labil, remaja dalam perkembangannya memerlukan lingkungan yang baik, yang dapat menciptakan kondisi nyaman untuk bertanya dan membentuk karakter
bertanggung jawab terhadap dirinya. Jika remaja tumbuh dalam lingkungan yang mendorong terciptanya perilaku amoral, tentu akan merusak masa depannya. Perilaku amoral ini perilaku yang negatif dan akan mengalami kegagalan. Contoh dari dampak pergaulan bebas akan mengantarkan pada kegiatan menyimpang. Kalau kamu bergaul secara bebas tanpa didasari dengan sebuah keniatan yang baik, misalkan intinya kamu bergaul, ini akan mengantarkan pada kegiatan penyimpangan seperti tindak kriminal, narkoba, dan lain sebagainya. Ya. Oke, di sini perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Jadi kita akan menguraikan satu-satu dari peta konsep yang sudah saya buat tadi, yang sudah Bapak buat tadi. Di sini perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, ini harus kita punyai rasa ini. Rasa apa? Yang pertama ada rasa persaudaraan atau ukhuwah. Setiap muslim dengan muslim lainnya adalah saudara. Jadi antara sesama umat yang mempunyai agama yang sama, ini yang setiap muslim berarti agamanya Islam, itu merupakan saudara dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pribadi. Ya. Persaudaraan terjadi karena adanya persamaan antara satu dengan yang lain. Nih, jadi yang namanya persaudaraan itu adanya persamaan antara satu dengan yang lain. Nah, karena itu di sini ada beberapa istilah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan karena kesamaan agama, yaitu sama-sama agama Islam, sama-sama berkeyakinan agama Islam. Jadi jangan saling bertengkar, jangan saling mengolok-olok antara orang yang beragama sama, antara umat Islam. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air. Sekalipun berbeda agama, maka harus saling menghormati keyakinan. Di sini, ukhuwah watoniyah ini, kita hidup di negara Indonesia. Jadi, sesama masyarakat, sesama orang yang tinggal di sebuah negara, di sebuah bangsa, walaupun agamanya berbeda, sukunya berbeda, itu harus saling menghormati. Dan yang selanjutnya ada ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini persaudaraan antara sesama manusia apapun agamanya, bangsa dan sukunya. Jadi sesama manusia itu juga harus mempunyai persaudaraan, tidak memandang suku, tidak memandang agama, dan tidak memandang bangsa. Jadi antara orang Indonesia dengan orang luar negeri misalkan, itu juga harus saling mempunyai rasa persaudaraan karena ada jalinan ukhuwah insaniyah. Nih ya. Jadi masing-masing hubungan persaudaraan tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Ini yang pertama, perilaku terpuji dalam pergaulan remaja yaitu persaudaraan. Jadi kalian, apalagi yang sekolah di SMK Kartini Jember, semuanya ini juga harus mempunyai sifat atau rasa persaudaraan
Karena apa? Sesuai dengan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, yaitu ukhuwah, persaudaraan. Jangan saling bertengkar, jangan saling bermusuhan antara siswa atau siswi SMK Kartini Jember. Semuanya harus bersaudara. Jadi dari kelas 10 dengan kakak kelasnya yang kelas 11 atau yang kelas 12 itu semuanya saudara. Dalam kaitannya dengan remaja, salah satu masalah yang sering menjadi masalah adalah pola pergaulan. Ya, ini. Ya, adanya pola pergaulan. Karena apa? Masa-masa kalian itu tadi disebutkan di depan itu adalah masa yang masih labil, masih butuh pendampingan. Nah, agama Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan sampai pada batas yang tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Jadi agama kita itu boleh kalian mengenal lawan jenis, ya. Laki-laki mengenal temannya yang perempuan boleh, asalkan tidak membuka batas peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Nah, di sini ada batasannya ini. Dalam rangka menjaga kesucian, pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina itu diatur. Yang pertama, laki-laki dan perempuan itu tidak boleh berdua-duaan. Ya. Laki-laki dan perempuan ini perempuan yang bukan mahramnya. Bukan mahramnya itu artinya adalah perempuan yang sah untuk dinikahi. Kalau perempuan yang mahram itu boleh-boleh saja. Misalkan kalian yang laki-laki pergi ke pasar dengan ibunya, itu boleh karena ibunya merupakan mahramnya. Atau kakak perempuan kandung atau adik perempuan kandung itu termasuk mahram. Tetapi di sini kalau perempuan yang bukan mahram itu tidak boleh. Karena jika laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi, apalagi perempuan itu bukan mahramnya, maka ada makhluk yang ketiga, yaitu setan. Ini makhluknya ini. Ada setan sang penggoda. Terus yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim atau bukan mahram tidak boleh bersentuhan secara fisik. Nah, maksudnya bersentuhan di sini adalah persentuhan yang dilandasi atau persentuhan yang disengaja dengan disertai nafsu, adanya nafsu atau syahwat. Itu. Kalau kamu bersengaja menyentuh seorang wanita dan itu wanita bukan mahram, kamu mempunyai nafsu atau keinginan untuk berbuat zina, itu diharamkan oleh agama Islam. Ya, jelas ya. Nah, ini diingat-ingat ini yang pertama, laki-laki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan di tempat yang sepi, apalagi perempuan itu bukan mahramnya. Dan yang kedua, tidak boleh saling bersentuhan secara fisik, saling berpegang-pegangan, ya. Apalagi berpegangannya ada keniatan nafsu itu. Yang kedua, akhlak terpuji bagi remaja adalah mengembangkan wawasan
keilmuan. Ini mengembangkan wawasan keilmuan. Beberapa remaja sudah terlihat kehebatan intelektualitasnya. Kita sering melihat berita-berita ya, ada olimpiade sains, olimpiade mata pelajaran yang lain misalkan. Itu yang diikuti oleh peserta-peserta yang seumuran kalian, tingkat SMK, yang sudah mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni tadi, sains, dan teknologi. Misalkan di bidang seni sudah bisa membuat atau menciptakan sebuah aransemen lagu. Itu bagus, itu seumuran kalian sudah punya jiwa seni, jiwa kreativitas. Dan yang kedua ada di bidang sains. Nah, ini di bidang sains. Contoh kamu bisa meneliti tentang yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi di sini banyak sekali ya. Nah, contohnya di seumuran kalian itu ya, apalagi di SMK Kartini ini ada jurusan multimedia. Nah, bisa dikembangkan teknik desain grafisnya atau audio video dan lain sebagainya. Ya, di sini menurut Jean Piaget, ya, kelompok remaja berada pada tahap operasional formal dan merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognisi. Jadi masa remaja ini adalah masa persiapan menuju dewasa. Jadi merupakan tahap terakhir. Kalau ibaratnya itu kalian dari kecil, dari balita itu belajar membaca, ya, mengenali huruf. Kemudian pada saat anak-anak, usia anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SD itu kamu sudah bisa membaca. Ya, dari mengenal huruf terus sudah bisa membaca. Terus di usia puber, di usia SMP itu kamu sudah bisa merangkai kata-kata. Dan di usia yang sekarang ini kamu berada pada tahap akhir dari perkembangan kamu. Jadi kamu sudah bisa memadukan kata-kata dengan kata-kata. Contohnya seperti itu. Misalkan diibaratkan dengan kamu belajar. Dan juga di sini perkembangan yang sehat dan normal membuat mereka mampu memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan berbagai alternatif dan memahami berbagai masalah yang kompleks dan rumit. Nah, ini kamu di sini sudah memulai berkembang, ya, bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan jalan-jalan yang baik tentunya. Nah, ini kalian bisa lihat dan bisa membaca di sini. Pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan disiplin dalam belajar baik secara individu maupun kelompok belajar atau study club. Jadi kalian sudah bisa secara mandiri belajar ataupun bisa bekerja sama dalam membuat kelompok belajar atau study club. Ini tentang mengembangkan wawasan keilmuan, ya. Jadi masa-masa kalian ini jangan sampai kalian itu tidak dimanfaatkan waktunya untuk mengembangkan keilmuan atau untuk belajar. Harus semangat lagi.
walaupun sekolah ya, kegiatan sekolah pada hari ini atau kita sudah mengalami 1 tahun tidak tatap muka karena adanya pandemi, jadi tetap sebagai seorang pelajar kalian harus selalu menumbuhkan dan mengembangkan jiwa semangat dalam mencari ilmu. Karena sejatinya ini untuk mempersiapkan kalian untuk kehidupan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, pergaulan remaja, akhlak terpujinya yaitu menghormati dan menghargai atau tasamuh bahasanya ya. Tasamuh di sini merupakan rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun non-muslim. Jadi kita sebagai generasi muda Islam ya harus mempunyai rasa menghormati dan menghargai. Walaupun itu tidak membedakan ras, suku, dan agama, kita semuanya harus mempunyai sikap menghargai dan menghormati. Sikap tasamuh juga berarti sikap toleransi, tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Salah satu nilai yang bisa kita ambil dari sikap tasamuh adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu ya, untuk mencari titik temu dalam persamaan dalam batas-batas tertentu. Agama kita juga mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai, bertengkar, dan bermusuhan. Karena yaitu tadi, sesama muslim adalah saudara. Ada rasa ukhuwah di sini, persaudaraan. Terhadap pemeluk agama lain misalkan, kita juga diperintahkan untuk bersikap tasamuh. Sikap tasamuh terhadap non-muslim ya, terhadap orang-orang yang tidak beragama Islam itu hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi saja. Ya, tidak menyangkut masalah akidah, syariah, dan budiah, tidak menyangkut tentang keyakinan beragama, tetapi hanya menyangkut urusan duniawi, urusan sosialnya saja. Ya, ini yang B. Perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Tadi kita sudah belajar akhlak terpuji. Yang pertama ada persaudaraan. Yang kedua ada mengembangkan wawasan keilmuan. Dan yang ketiga menghormati dan menghargai atau tasamuh. Itu 3 yang kita uraikan di dalam akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang selanjutnya, perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Perilaku tercela remaja mengambil bentuk dengan apa yang kemudian diistilahkan dengan kenakalan remaja ya. Jadi perilaku tercela ini sering kita jumpai atau sering kita dengar dengan istilah kenakalan remaja. Di sini, kenakalan remaja adalah sebuah gejala sakit patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial
sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Karena tadi masa remaja itu masa yang pengen diakui, masa yang pengen mempunyai sebuah identitas. Nah, dalam masa-masa itu kalau tidak didampingi, itu karena pemikiran mereka yang masih labil, secara otomatis bisa menjerumus ke hal-hal yang tercela, ke hal-hal yang buruk. Akhirnya apa? Terjadi penyakit yang dinamakan kenakalan remaja. Nah, istilah kenakalan remaja ini mengacu pada suatu rentang yang luas dan tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai pelanggaran status hingga tindakan kriminal. Jadi jangan sampai siswa-siswi SMK Kartini ini mempunyai perilaku yang tercela, apalagi sampai terjerat hukum dengan kenakalan remaja. Ya, jadi kalian kalau bergaul ya harus pilih-pilih. Ya, dalam artian pilih-pilih itu kamu harus menentukan pilihan, saya akan bergaul dengan orang yang baik atau dengan orang yang jahat. Saya akan bergaul untuk hal yang positif atau saya akan bergaul untuk hal yang negatif. Itu kamu harus punya pilihan. Dan tentunya kalau orang yang punya pikiran yang baik, pasti mereka bergaul untuk hal-hal yang baik. Nah, di sini perilaku tercela dalam remaja yang pertama adanya pergaulan bebas. Di dalam masyarakat yang bernorma itu adalah yang mempunyai sikap yang baik, norma yang baik, mempunyai adab, mempunyai perilaku. Ya, itu hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dibenarkan. Jadi karena di sini adanya pergaulan bebas atau free sex, jadi yang namanya remaja itu yang namanya sebuah hubungan seksual sebelum atau di luar nikah itu tidak dibenarkan, khususnya norma agama, sosial maupun moral, dan dianggap sebagai bentuk penyimpangan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau kamu sudah melakukan pergaulan bebas tanpa adanya suatu ikatan, itu bisa berdampak buruk dan di lingkungan masyarakat yang bernorma itu tidak dibenarkan. Di dalam agama Islam pun diharamkan atau dilarang. Tetapi hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah. Ini sudah resmi, sudah tercatat di dalam KUA secara negara atau sudah dinikahkan secara agama. Ini. Ya. Jadi jangan sampai kalian terjerumus ke hal-hal yang seperti ini. Makanya saya pesan kepada yang siswa-siswa SMK Kartini Jember untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Pondasi atau sebagai benteng keteguhan dalam pergaulannya. Nih. Dan yang kedua, tawuran antar pelajar. Masalah kenakalan remaja ini sering menimbulkan kecemasan sosial, ya, karena dapat menimbulkan kemungkinan generasi yang tidak baik. Ya, saya tidak ingin siswa-siswa SMK Kartini Jember melakukan perbuatan ini, tawuran antar pelajar, karena pasti ujung-ujungnya
pasti hukum tawuran. Nah, nanti ada yang melaporkan, pasti akan ditangkap oleh pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Dan yang ketiga, mengkonsumsi minuman keras. Nah, ini mengkonsumsi minuman keras itu merupakan akhlak yang tercela. Karena apa? Agama kita, agama Islam mengharamkan yang namanya minuman keras. Karena kalau kita lihat secara kesehatan ya, yang namanya alkohol itu adalah sebuah racun protoplasmik yang mempunyai efek depresen pada sistem saraf. Jadi apabila seseorang meminum atau termasuki satu tetes saja dari minuman keras, itu dapat merusak sistem saraf. Berapa sistem saraf yang rusak? Ratusan ribu sistem saraf di dalam otak kita akan rusak apabila minum minuman keras atau alkohol masuk ke dalam tubuh kita. Jadi memang tidak ada faedahnya. Kalau dilihat dari segi kesehatan juga merusak, dan dilihat dari segi agama, minum minuman keras itu adalah haram, dilarang. Dan ada yang menjelaskan bahwa apabila seorang muslim termasuki satu tetes saja dari minuman keras ke dalam tubuhnya, ya satu tetes saja, selama 40 hari 40 malam ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Satu tetes saja 40 hari 40 malam, apalagi yang meminumnya berlebihan atau lebih dari satu tetes. Na'udzubillahi min dzalik. Karena dampaknya akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri ya. Orang yang mabuk, orang yang meminum minuman keras itu pasti akan tidak sadarkan diri, akan terpengaruhi otaknya. Kemampuan untuk mengendalikan dirinya itu akan hilang, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Jadi jangan sampai kalian tubuhnya termasuki oleh yang namanya minuman keras. Nah, yang terakhir, akhlak tercela dalam pergaulan remaja yaitu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkotika atau narkoba dapat disebut ya, penyimpangan perilaku karena melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat. Ini karena pada dasarnya penggunaan obat-obatan jenis narkotika ini telah diatur dalam seperangkat peraturan yang sifatnya formal. Ya, di sini penggunaan narkotika sudah diatur oleh undang-undang. Jadi apabila ada yang melanggar tentang penyalahgunaan narkoba atau narkotika ini, akan dikenakan sanksi hukum sangat berat, sanksi hukumnya di penjara. Kalau misalnya ada orang yang mengonsumsi ini, ya pasti akan melakukan sebuah perilaku menyimpang. Nih ya, tadi perilaku yang tercela pertama ada pergaulan bebas, yang kedua tawuran antar pelajar, yang ketiga mengkonsumsi minuman keras, dan yang keempat ada penyalahgunaan narkoba. Oke, selanjutnya kita bagaimana sih menghindari perilaku tercela dalam
pergaulan remaja. Jadi seorang remaja bisa melaksanakan hal-hal berikut untuk menghindari perilaku tercela. Yang pertama, meningkatkan kadar keimanan dan selalu melaksanakan amal soleh. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, itu harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jangan sampai kita goyah dalam iman, akhirnya terjerumus ke hal-hal yang merugikan kita. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Nah, ini. Jadi, manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Ya. Jadi harus bisa bergaul. Nah, dalam pergaulannya itu kita harus bisa memilih, harus bisa mencari teman. Ya, jangan sampai kita salah dalam mencari teman. Dan yang ketiga, mengatur waktu dengan baik. Ya, jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Waktunya kita beribadah, kita gunakan untuk beribadah. Waktunya kita belajar, kita harus gunakan untuk belajar. Nah, dan perlu kalian ketahui, ya, mengatur waktu itu juga tidak mudah. Kalau tidak diniatkan dengan sungguh-sungguh, kita akan terlena. Contohnya, kalian sedang asik bermain gadget atau HP kalian, terus terdengar azan. Nah, itu apakah kalian langsung bergegas ambil air wudhu kemudian sholat? Pasti kalian akan asik dengan gadgetnya. Tapi kalau kalian sudah didasari dengan keyakinan yang kuat, dengan kebiasaan yang baik, kamu harus bisa mengatur waktu itu. Mendengarkan suara adzan, sedang sibuk dengan HP-nya ditinggal, ditaruh dulu, kamu mengambil air wudhu terus melaksanakan ibadah sholat. Itu bisa mengatur waktu dan bisa menghindarkan kita dari perilaku tercela. Oke. Ya, itu tadi materi yang Bapak sampaikan tentang pergaulan, ya, tentang pergaulan remaja, tentang akhlak pergaulan remaja. Jadi Pak Fajar berpesan khususnya untuk siswa-siswa SMK Kartini, jangan sampai kita terjerumus, kita terjebak ke dalam perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Dan apalagi ini di bulan Ramadan, kalian harus bisa meningkatkan kualitas ibadah, ya, khususnya berbanyak tadarus, berbanyak berzikir kepada Allah, dan menghadiri majelis-majelis pengajian, bisa setelah sholat subuh atau pengajian berbuka menjelang berbuka puasa, silahkan kalian ikuti. Untuk apa? Untuk sebagai benteng, sebagai pondasi dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebagai penutup, ya, sekali lagi Bapak berpesan
Jangan sampai siswa-siswi SMK Kartini ini terjebak atau terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama atau dilarang oleh hukum. Karena yang rugi nantinya adalah yang melaksanakannya itu sendiri. Jadi kalau ada yang mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ke hal-hal yang negatif, kalian harus berani menolaknya. Sekian kegiatan Pekan Ramadan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita bisa kita laksanakan dengan lancar, dengan penuh kekhusyuan, agar supaya menjadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi dari Bapak Ahmad Fajar Subhi. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup, marilah kita akhiri kegiatan Pekan Ramadan 1442 Hijriah dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya memohon maaf apabila selama memandu acara ini terdapat kesalahan atau kekeliruan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.